Eh, Tadi kan dari Denpasar ya, Oke. jadi udah janjian sama RRI Ah, ah. berapa hari yang lalu. Jadi saya berangkatnya tadi subuh banget dari Subuh banget. Denpasar, dari Denpasar. Jadi karena saya biasanya on time ya, jadi takut terlambat. Jadi 30 menit sebelum on air kita udah Harus standby. standby. Wah, luar biasa. Oke. Oke, Arkana, pagi hari ini kita bakal membahas ya terkait peran dan tantangan musisi dalam perkembangan musik. Oke, sebelum kita ke topik, aku pengen tahu dulu nih. Kalau boleh tahu, Arkana menggeluti musik itu sudah berapa tahun sih? Udah lama banget ya, Lama dari banget. zaman apa? SMP ya, zaman SMP. Zaman SMP. Jadi kurang lebih 15 tahun ya kalau nggak salah Wow, ya. sudah 15 tahun. 15 tahun kurang lebih kakak. Oke. Setengah umur saya Setengah berarti umur. ya. Oh, benar. Iya. Setengah umurnya Arkana sudah. Tapi zaman itu dulu kan kita masih zaman ya Belum istilahnya secanggih sekarang. Belum secanggih sekarang, dan pada saat itu paling kita cover apa, ikut ajang-ajang Pencarian bakat gitu ya. pencarian bakat, lomba-lomba, festival-festival band itu zaman-zaman itu kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu awal mula Arkana itu langsung terjun solo atau mungkin ada band-band sebelumnya atau gimana Arkana? Kalau saya dulu sempat emang memulai karir saya itu dari ngeband dulu. Oh, Kak. dari ngeband dulu. Sempat jadi gitaris, sempat ngeband Oke. dan lain sebagainya. Jadi saya mengawali karir saya di musik itu dengan banyak temen band di Singaraja khususnya. Iya betul. Di Singaraja, jadi mulai ngeband, ikut ajang-ajang festival band. Dan pada akhirnya karena saya susah mengumpulkan teman-teman, dalam artian susah, visi misi kita dalam bermusik kan nggak bisa selalu setiap orang itu pendapat Disamain gitu ya. Disamain Jadi pendapat. saya memutuskan untuk bersolo karir bersolo, dan oke. tetap formatnya band gitu. Band, oke. Oke, berarti solo karirnya itu dimulai sejak tahun berapa? Masih ingat Arkana? 2000 berapa ya? 14 ya. 2014. Sekarang Tapi- 2025 11 tahunan ya. Iya, tapi waktu saya memulai itu kan nggak fokus Kak. Jadi Oke. karena saya sebenarnya di musik ini kan sebenarnya fashion saya ya. Jadi bukan pekerjaan utama saya. Iya. Jadi di musik ini saya emang untuk menyalurkan hobi, untuk memberikan kepuasan batin tersendiri gitu. Jadi emang fashion saya di sini ya nggak bisa dihilangkan. Iya betul. Walaupun saya Terjun ke dunia penghasilan, apapun gitu ya. Walaupun penghasilan saya bukan di musik Bukan di sebenarnya. musik. Jadi ada beberapa bisnis yang saya tekuni. Jadi penghasilan dari hasil pekerjaan saya itu ya untuk memuaskan diri saya di musik Di gitu. musik. Wah, luar biasa. Jadi saya berkarya di musik gitu. Luar biasa ya perjuangan Arkana sudah 15 kali 15 tahun, bukan 15 kali lagi, Iya. 15 tahun maksudnya ya di dunia musik. Oke, nah boleh tahu nggak sih Arkana, nah itu sedikit ya teman Pro 2 tentang Arkana yang awal mula terjun ke dunia musik seperti apa. Nah, kalau kita kembali lagi ke pembahasan terkait dengan peran dan tantangan musisi dalam perkembangan musik nih Arkana. Seperti yang kita ketahui, sekarang dunia digital semakin dan semakin. Iya benar. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih gimana sih cara musisi dalam melestarikan dan mengembangkan musik tradisional di era digital? Karena kamu kan tadi sempat bilang ketika di off air kamu emang di lagu Bali kan? Iya. Nah, itu kan bagian dari musik tradisional Iya, kita. benar. Oke, nah jadi seiring perkembangan zaman nih, dunia digital yang semakin canggih banget gitu, gimana sih cara musisi tetap melestarikan dan mengembangkan musik tradisional? Kalau menurut Arkana seperti apa? Kalau menurut saya sih, kalau emang zaman sekarang ini kan memang apa namanya, serba digampangkan ya Betul, Kak, ya. betul. Serba digampangkan. Jadi sebenarnya saya pengen cerita sedikit. Jadi sebenarnya saya ini baru pertama kali mengawali karir saya di dunia musik Bali ya Kak. Iya. Sebelumnya saya rilis lagu itu dengan nama saya sebelumnya ya. Saya lebih sebenarnya dengan karakter timbre vokal saya seperti ini. Jadi saya dulunya sering merilis lagu nasional Kak. Oh, Ini gitu. ini baru tahun ini saya fokus Ke Bali. di bahasa daerah, bahasa Bali. Di musik Bali. Ya. Oke. Tapi tetap kemasan musiknya itu ya saya kemas dengan musik-musik zaman seperti zaman sekarang lah. Anak muda gitu Ya, ya. anak muda.
Jadi saya berusaha berkarya, bikin segmen musik sendiri, nggak ngikutin apa yang udah pernah Udah ada. ada, Jadi berusaha bikin pasar sendiri gitu loh, Iya, Kak, di biar yang musik. berbeda gitu. Heeh. Jadi menurut saya memang ya kita di zaman digital seperti ini ya emang kita harus dituntut lebih rajin berkarya, lebih lebih mungkin lebih lebih fokus, lebih kreatif lagi ya dalam berkarya. Karena zaman sekarang ini kan serba digampangkan ya, Betul, kayak betul, betul. Mm-mm. mau upload musik ke musik streaming juga gampang. Gampang banget. Di YouTube juga kita gampang aksesnya karena beda zaman dulu kan. Iya, Kalau betul. zaman-zaman dulu, zaman saya tahun 2000-an, kita masuk ke radio itu udah kayaknya gimana Wow, gitu, gitu udah ya. wow banget gitu ya. Wow banget Tapi zaman diundang. sekarang itu ya emang serba digampangkan, untuk promosi juga kita digampangkan ya. Gampangkan. Kalau dulu mungkin Iya. mau promosi ya memang harus ke radio atau ke Iya, stasiun benar. televisi, itu emang agak susah seleksinya gitu Iya. mungkin ya. Oke, dengan sekarang dunia digital bisa juga melakukan promosi di Benar. sana. Bahkan lebih banyak orang juga yang tahu karya-karya kamu gitu. Karena kalau di radio kan hanya sekedar mendengar suara, tapi kalau pengen tahu wajah Arkana kayak gimana gitu, kan bisa langsung ke YouTube atau ke Iya. digital yang lainnya kan gitu Cuman ya. ada juga sih sisi negatifnya ya, Kak ya. Iya. Zaman sekarang karena semakin gampang kita, istilahnya zaman sekarang kan banyak ada aplikasi musik apa dan lain sebagainya, kayak apa gitu. Jadi kita kadang orang tuh musisi-musisi sekarang tuh mungkin nggak serajin musisi dulu. Kalau musisi dulu tuh lebih rajin ngulik mungkin. Oh gitu. Karena zaman dulu kan nggak ada YouTube. Iya, Jadi kita betul. masih kalau mau pelajarin lagu itu masih pakai kaset Kaset. pita itu loh. Jadi iya, iya, iya. mungkin ingatan musisi-musisi dulu itu lebih kuat dari dari yang musisi sekarang. sekarang. Karena Gitu. musisi-musisi dulu itu mungkin lebih apa ya? Lebih untuk mengakses musik itu lebih sulit. Lebih Jadi sulit. jadi Daya lebih ingatnya fokus, lebih daya kuat ingatnya gitu. lebih kuat gitu. Kalau zaman sekarang kan bisa di pause atau apa, diulang lagi gampang. Kalau zaman dulu harus kita muter Muter kaset, kaset lagi. muter kaset dulu untuk dengerin lagunya. Iya. Itu. Dan zaman sekarang itu musisi sekarang itu gampang bikin lagu itu gampang. Cari Walaupun inspirasinya gampang gitu ya. bukan inspirasinya gampang, istilahnya bikin lagu itu gampang, ada aplikasi musik banyak sekarang Kak. Oh iya, betul, betul. Jadi tinggal mereka nulis apa lirik Liriknya, apa udah jadi lagu gitu. Oh gitu. Jadi ya negatifnya di sana sih musisi lebih agak kurang Greget kreatif gitu. atau kurang apa ya, Kurang greget. dimanjakan ya. Iya, iya, iya. Dimanjakan. Kalau saya pribadi sih saya lebih seneng yang istilahnya dibilang manual ya, manual. Kadang bikin lagu itu ya masih pakai gitar, Gitar, oke. nulis Pakai gitar, nulis ya, tangan, nulis. Kalau zaman sekarang kebanyakan udah canggih ya Udah, mungkin. Tapi mungkin pendapat musisi dan orang itu kan mungkin berbeda ya. Kayak kalau Beda-beda, saya senengnya emang manual yang tercipta dari Kreativitas sendiri. kreativitas sendiri, dari Imajinasi. imajinasi Ya, sendiri gitu. Oke, nah Jadi senengnya saya memikir nulis. Kalau zaman sekarang sebenarnya udah canggih. tinggal Mau pakai nulis satu lirik, kata ya, aja udah muncul jadi. banyak. Ada aplikasi apa AI ya? kalau nggak salah. AI ya, betul. Oke, nah jadi seiring perkembangan zaman, apalagi AI sekarang merajalela juga Iya, nih. benar. Nah kalau Arkana sendiri, gimana nih cara memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan dan memperkenalkan karya kamu? Kalau saya sih memperkenalkan karya saya sih dari sosial media saya sendiri, dari YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Ya saya manfaatin fasilitas sosial media saya kan. Jadi pakai medsos pribadi. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, sebenarnya untuk ajang promosi lagu dan lain sebagainya kita nggak bisa terlepas dari radio. Betul. Dari radio kayak karena radio itu yang bisa mengakses kita di mana saja. Jadi misalnya kita di mobil atau Betul. apa kan, kita play radio. Jadi di sana lebih apa namanya, kemungkinan besar lagu kita itu bisa didengar banyak orang. Iya, gitu. lebih berwarna juga karena di radio kan bukan hanya lagu aja, Iya, informasi benar. juga Informasi, dapet. ada berita penting apa Ada dan lain berita sebagainya. apa gitu ya, spot-spot apa itu semuanya. Jadi lebih bervariasi Iya, ya. Oke, nah jadi memang radio juga mendukung banget dong untuk para musisi seperti Arkana ini. Oke, nah kalau boleh tahu nih Arkana, gimana sih cara kamu gitu seorang musisi ya dalam menyampaikan mungkin pesan-pesan sosial dan budaya melalui karya musik? Kalau dari saya pribadi sih,
pesan-pesan sosial atau dan lain sebagainya kadang kita tuangkan lewat lirik-lirik lagu ya Kak. Iya. Tapi untuk saat ini sementara ini yang lagu-lagu yang pernah saya tulis, yang pernah saya bikin itu masih belum pernah nulis Menyentuh ke sana. menyentuh ke Sosial budaya. sosial dan budaya. Kalau budaya sih Budaya udah. budaya sih ada. Ada, Cuman kalau sosial itu agak sensitif ya rasanya kadang. Jadi belum pernah saya nulis lagu tentang Yang sosial. bertemakan sosial. Ya kalau budaya sih Budaya masuk. tentang keindahan budaya Bali apa dan lain sebagainya. Tentang adat istiadat kita kan bisa tuangkan adat istiadat itu bisa dengan kecantikan ya mungkin ya adat istiadat dengan keindahan kecantikan yang ada di Pulau Bali gitu. Oke, nah jadi itu dia teman Pro 2 sedikit bincang-bincang kita dulu dengan Arkana. Nah jadi buat kamu kalau mungkin ada pertanyaan yang pengen tanya ya seputar dengan topik yang kita bahas untuk pagi hari ini bersama Arkana, silakan bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM ya, atau bisa juga live chat di aplikasi Ready Digital, DM di akun media sosial kita juga bisa. Jangan kemana-mana, tetap ya di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena nanti kita akan kembali dengan bincang-bincang bersama Arkana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
Oke, teman Pro 2, yang pasti ini masih bersama Arkana ya. Kita masih bincang pagi-pagi hari ini terkait dengan peran dan tantangan musisi dalam perkembangan musik. Nah, oke, Arkana tadi perkembangan musik sudah lumayan kita bahas ya. Kali ini kita ke tantangan dulu deh. Pengen tahu nih, apa sih yang menjadi tantangan utama bagi kamu dalam menghadapi perubahan teknologi dan digitalisasi di industri musik seperti sekarang ini, Arkana? Kalau dari saya pribadi sih tantangan itu sebenarnya nggak ada tantangan ya sebenarnya. Cuman tantangannya bagaimana kita bisa mengenalkan karya-karya kita itu ke banyak orang, bisa memberikan pesan-pesan positif ke pendengar-pendengar musik saya, penikmat musik saya. Tantangan saya sih itu aja sih Kak. Kalau dari Dunia digital? dunia di digital sama sekali ya malah kita sebenarnya diuntungkan ya. Cuman tantangannya ya kita harus bisa bagaimana karya kita itu bisa didengerin sama banyak orang. Bagaimana kita berkarya itu bisa memberikan pesan dan kesan positif untuk pendengar-pendengar kita. Ya balik lagi kalau masalah lagu kita bisa booming atau enggaknya itu kan masalah hoki ya Kak ya. Jadi kita tetap berusaha, bagaimana dalam kita berusaha itu kita bisa memberikan pesan dan kesan positif lah yang kita tulis dari lagu-lagu kita. Ya tantangannya itu Kak, bisa kita bagaimana agar karya-karya itu bisa didengar, bisa dikenal banyak orang, bisa diterima banyak orang. Itu sih tantangannya. Oke, itu tantangannya. Kalau dari dunia digital sih oke-oke aja. Oke aja. Justru kita diuntungkan ya Sungguh sebenarnya. diuntungkan dengan adanya banyak platform media sosial gitu ya. Oke, nah mungkin itu salah satu keuntungan yang kamu dapat dari dunia digital dengan melakukan promosi juga lebih mudah. Iya. Oke, karena selain radio di digital juga bisa gitu Iya, ya promosi lagu-lagunya. Nah, terus kemudian nih Arkana. Jadi sekarang nih kan lagi gencar-gencarnya nih dibahas masalah terkait dengan royalti. Iya, royalti, Oke, nah dan itu kan lain banyak juga sebagainya. dibahas. Nah, kalau dari kamu sendiri sih biasanya kan banyak juga kadang kita mengeluarkan single itu dibajak atau digopi sama orang lain, di aransemen ulang. Iya. Pendapat kamu seperti apa terkait dengan fenomena seperti itu? Kalau saya melihat fenomena itu di sosial media ya, Di lagi- sosial media betul. lagi heboh-hebohnya. Heboh-hebohnya. Jadi kembali ke pribadi kita ya sebenarnya. Iya. Kalau menurut saya kita harus semakin bijaksana menanggapi dan menyikapi. Jadi kalau kita udah kita misalnya terkenal nih bawain lagu si A misalnya. Iya. Jadi kita emang harus jangan pernah lupa diri. Oke. Jangan pernah lupa diri siapa yang bisa membuat kita seperti sekarang ini. Jangan pernah lupa sama orang-orang yang berperan dalam pencapaian karir yang kita capai gitu ya. Jadi kita emang kalau menurut saya pribadi sih harus balik ke diri kita sendiri ya. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba heboh dalam artian di saat zaman seperti sekarang ini harusnya kan sebenarnya bisa musyawarah, mencari jalan keluar. Ya kalau bisa dibilang ya intinya sebenarnya nggak harus seperti itu ya. Kita bisa selesaikan dengan baik-baik sebenarnya. Oke. Nah, Jadi kalau kita ngerasa diuntungkan dengan lagu itu, apa sih susahnya kita bayar royalti yang seharusnya kita keluarkan juga. yang seharusnya menjadi kewajiban kita itu ya harus kita selesaikan gitu sebenarnya. Oke, nah kalau dari Arkana sendiri nih, ketika lagu kamu di cover sama orang lain, nah anggap saja nih misalkan kamu punya satu lagu di cover sama orang lain, nah malah meledak nih, banyak orang tahu. Nah perasaannya seperti apa? Atau ngerasa kayaknya tersaingi nggak sih? Padahal itu lagu punya aku, tapi kok booming ketika dinyanyiin sama dia. Jadi orang-orang pasti ngira, oh ini yang punya lagu. Padahal sebenarnya kan Arkana yang punya. Nah pendapat Arkana tentang fenomena seperti itu gimana nih? Kalau dari saya pribadi sih ya kayak karena saya emang basically saya kan emang atlet ya, memang atlet, memang juga senang hobi olahraga dan hobi musik. Jadi dalam musik itu nggak pernah saya terbesit ada jiwa kompetisi di musik. Oke. Jadi kalau emang di musik itu ya kita harus saling support, saling support, saling bahu membahu lah istilahnya. Jadi kalau emang lagu saya dibawakan orang lain, lagu saya bisa naik ya kan yang diuntungkan saya juga. Cuman balik lagi ke etika
orang tersebut Oke. dia ingat nggak sama kita siapa yang punya Siapa punya lagunya. lagu? Iya. Ah. Kalau saya pribadi nggak pernah ambil pusing. Ah. Misalnya dia bawain lagu saya naik, Ah. dia entah ingat atau nggak sama saya kan urusan Urusan dia. pribadinya dia, gitu. Oke, Kalau jadi kalau saya emang senang bersaing itu kan emang saya basically emang saya atlet. Jadi kalau saya emang senang saya bersaing ya di sana. Oke. Tunjuk kalau istilahnya di dunia olahraga dan dunia musik itu kan nggak bisa, kalau dunia musik itu kan nggak bisa dinilai. Oh ini lebih bagus dari si A. Kalau di dunia olahraga kan Udah pasti bisa. udah pasti yang skornya 1-0 yang satu pasti menang, Menang, kan? Yang kosong kalah. Kalau di dunia musik itu nggak bisa kita apa namanya Bilang si A lebih bagus, si B. A lebih bagus, si B lebih bagus, nggak bisa kita bersaing di musik karena apa? Semua punya penikmatnya masing-masing. Iya, Kalau- betul. Kalau misalnya kakak suka dangdut, saya belum tentu suka dangdut. Kalau kita disuruh menilai pasti apa yang menjadi selera kita itu yang kita sukain gitu kan. Iya, karena apalagi setiap musisi juga punya ciri khas masing-masing. Jadi tidak bisa memang disatukan seperti yang di awal tadi Arkana bilang, kalau grup band itu tidak bisa satu pemikiran sama Iya, semua. benar. Karena menyamakan satu pemikiran itu Iya. susah minta ampun. Nah, begitu juga dengan karya musik. Iya benar. Jadi seseorang itu juga kita juga tidak bisa maksa seseorang untuk menyukai musik yang kita suka. Iya benar. Jadi begitu. apa namanya semua punya apa namanya selera, Selera masing-masing. punya kecintaan masing-masing. Jadi kan kita di musik itu bagi saya itu nggak bisa kita bersaing di musik itu. Oh ini lagu ini lebih bagus, lagu ini lebih bagus. Oke. Jadi semua punya penikmatnya, semua punya selera masing-masing. Jadi maka dari itu saya pribadi nggak pernah punya jiwa kompetisi di musik. Nggak pernah jiwa kompetisi. Apalagi lagu saya dibawain orang misalnya naik kan. Keuntungan saya, Oke. keuntungan saya pribadi. Jadi orang kan belum banyak yang tahu saya ya, siapa sih saya gitu. Jadi tiba-tiba misalnya lagu saya dibawain naik nih, jadi kan keuntungan pribadi Ya. untuk saya. Entah nanti orang yang bawain lagu saya itu ingat atau enggaknya sama saya kan urusan pribadinya dia, Iya, betul. urusan pribadinya dia. Karena memang belakangan ini banyak kan Iya. yang kasusnya seperti itu. Jadi malah penyanyi asli yang namanya nggak naik, Iya. malah yang apa namanya, yang aransemen ulang itu malahan lebih melejit Iya, namanya kan gitu. Jadi orang pasti mengira oh karena ini yang ngetop berarti dia penyanyinya. Iya. Padahal sebenarnya yang nyanyiin kita kan gitu. Oke, memang banyak banget fenomena seperti itu. Tapi bagus sih, luar biasa ya tanggapan dari Arkana. Jadi nggak ambil pusing. Nggak Oke, ambil pusing. nggak Kalau ambil sampai pusing. kan itu penyakit hati ya. Kalau Iya, sampai kita iri dengan kesuksesan orang itu penyakit hati Iya, namanya. karena semua punya rezeki masing-masing gitu Justru ya. sebenarnya kalau lagu kita dibawain lagu orang justrunya harusnya kan kita senang. Senang. Oke. Senang. Ya kita balikkan lagi yang bawain lagu kita tuh inget nggak sama kita. Kalau dia lupa atau nggak inget sama yang punya lagu siapa kan urusan mereka. Oke. Nah, kalau boleh tahu nggak Arkana? Jadi tadi seiring perkembangan zaman, apalagi persaingan di dunia musik itu semakin ketat. Iya benar. Gimana sih cara kamu menjaga jadi agar tetap bisa eksis gitu dalam dunia bermusik seperti sekarang ini? Kalau dari saya sih mungkin karena saya nggak terlalu istilahnya excited pengen terkenal gitu ya. Kalau dari saya siapa, kalau bukan munafik ya kayak siapa sih yang nggak pengen dikenal? Iya, betul. Siapa sih yang nggak pengen lagu-lagunya sukses booming? Cuman ada sesuatu hal yang lebih penting dari itu ya. Jadi kita itu berkarya ya, kalau dari saya yang penting ada kepuasan tersendiri untuk menghibur diri saya sendiri. Entah nanti lagunya sukses atau enggak, itu kan balik lagi kalau emang udah rezeki nggak akan Kan kemana kemana? gitu. Betul. Jadi ya saya nggak pernah dalam persaingan itu saya nggak pernah memikirkan apapun. Jadi apa yang kita senang, apa yang menjadi selera kita itu yang kita tulis gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, dalam mempromosikan lagu-lagu atau karya-karya kamu, ada tantangan tersendiri nggak yang kamu hadapi, Arkana? Kalau dari saya sih nggak ada tantangan sama sekali ya kayak. Nggak ada. Ya tantangannya ya karena saya belum banyak dikenal orang ya. Apalagi dengan saya yang istilahnya masih baru pertama kali, baru awal-awal berkarir di industri musik Bali ya. Jadi baru belajar nulis lagu dengan bahasa Bali gitu. Iya, baru belajar nulis lagu, baru mulai berkarir di industri musik Bali ya.
Jadi nggak ada tantangan sama sekali. Jadi nothing tulis aja saya Kak. Ada kesulitan nggak? Berusaha berkarya, berusaha dengan sebaik mungkin promosi. Ya, tapi nanti rencana saya mau ada launching album, Oke, langsung. Jadi dari tahun 2025 ini saya ngerampungin album Bali saya, yang saya tulis sendiri semuanya. Semua lagu ciptaan ini semua saya tulis sendiri. Murni ciptaan sendiri. Ada beberapa yang dibantu liriknya sama temen, sama adik saya ada yang bantu nulis lirik. Jadi ada sedikit di lagu Bali saya itu judulnya agak unik ya, judul lagunya Lea, judul lagunya. Itu agak unik. Itu yang nulis liriknya adik saya Tommy. Tommy pura-pura horor, ada dia kan konten kreator horor. Jadi itu Dibantu. lagu yang ada dibantu sama orang lain. Nah, kalau boleh tahu nih, jadi dari sekian lagu yang kamu tulis dalam bahasa Bali, ada kesulitan nggak dalam penerimaannya? Karena kadang kan ada orang yang bilang bahasa Bali sih agak sulit gitu. Kadang kan kata-katanya dalam artian bahasa Bali kalau kita terjemahin ke Indonesia kan kadang nggak cocok, nggak balance. Nah, tantangannya di mana nih Arkana? Tantangannya di sana Kak. Jadi kan lagu saya itu bahasa Balinya ya bahasa Bali Buleleng lah. Buleleng, Jadi Buleleng itu dikenal kan kalau udah Buleleng itu bahasanya nggak ada logat-logat Balinya sebenarnya. Jadi lirik-lirik lagu bahasa Bali saya itu ya Buleleng banget sebenarnya. Jadi ada nyampur Indonesianya. Ada dua bahasa berarti. Ya cuman ya selayak istilahnya bahasa kita di Buleleng lah. Nggak kayak bahasa Bali-Bali banget gitu, nggak halus banget gitu ya. Oke, jadi bahasanya masih santai. Ya masih santai. Jadi biar orang-orang juga kalau dengerin ngerti, karena kalau bahasanya terlalu berat tuh kayaknya agak susah gitu ya memperkenalkan ya karya kita. Jadi teman Pro 2 nggak usah takut karena nanti Arkana bakal mengeluarkan album lagu Bali pun tapi tetap dengan bahasa santai. Bahasa Buleleng katanya nih. Oke. Sudah pasti semua pada nunggu kan gitu. Oke, teman Pro 2 105,4 FM, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali ya bincang-bincang bareng Arkana. Tetap jadikan Pro 2 FM sebagai teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep
105,4 FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada pagi hari ini dan spesial kita bincang-bincang bareng Arkana teman Pro 2. Jadi serangkaian launching musik Trainer nanti. Oke, kita masih membahas terkait dengan peran dan juga tantangan musisi dalam perkembangan musik di zaman era digitalisasi seperti sekarang ini, Arkana. Kalau kita udah ngomong digital itu kayak gimana? Kayak gimana Kayak gitu? gampang-gampang susah Kayak gitu gampang-gampang susah ya, karena dulu mungkin kita masih hawam banget dengan Iya, dunia benar. digital kan. Tapi di tahun 2020 ke atas, wow, semakin tahun semakin hari semakin canggih aja nih dunia digital, apalagi sekarang dengan adanya AI ini Iya sangat-sangat benar. membantu. Dan kita semakin dituntut untuk lebih tekun mempelajari ya, kayak Iya. biar gak ketinggalan zaman. Betul, Jadi betul, zaman betul. sekarang itu juga saya lihat juga kayak session player, pemain-pemain musik lainnya ya. Jadi dituntut untuk lebih harus mau nggak mau ya harus kita belajar Harus digital. belajar, oke, Harus belajar, harus memperdalam ilmu kita, bukan dalam artian kita skill kita dalam artian main di gitar aja, ngulik gitar aja atau ngulik piano aja. Jadi musik seniman dan musisi-musisi sekarang apalagi session player ya emang harus dituntut untuk mempelajari musik-musik, istilahnya untuk mendalami aplikasi musik yang modern seperti sekarang ini ya. Karena kalau nggak dipelajari ya ketinggalan zaman sama Iya, betul. ketinggalan Perkembangan, dari ketinggalan perkembangan musik, ketinggalan aplikasi-aplikasi musik terupdate gitu kan, karena banyak sound-sound musik itu sekarang datangnya dari aplikasi-aplikasi musik ya. Oke. Apalagi zaman seperti sekarang ini lagu-lagu yang hits, lagu-lagu yang benar-benar fenomenal itu kan kadang musiknya itu kebanyakan musik-musik elektronik ya kayak musik-musik elektronik. Jadi ya kita emang apalagi pemain piano ya, pemain piano itu sebenarnya tantangannya kalau menurut saya itu kayak teman saya sering apalagi arranger yang menggeluti bidang recording, pasti PR-nya tantangannya dia ya harus rajin ngulik internet, ngulik sound dari aplikasi digital musik gitu biasanya. Oke, nah Arkana boleh tahu nggak sih gimana sih cara kamu menjaga eksistensi musik tradisional di tengah gempuran musik modern seperti sekarang ini? Yang memang kita nggak bisa tutup mata gitu Iya, kan, nggak emang bisa kenyataannya tutup mata. seperti itu. Gimana nih cara kamu menjaga eksistensi kamu? Kalau dari saya karena memang saya baru pertama tahun ini fokus nulis lagu Bali Lagu ya, Bali, secara nggak oke. langsung kan itu menjadi pelestarian budaya ya. Istilahnya secara nggak langsung kita peduli dengan budaya Bali istilahnya. Kita melestarikan bahasa daerah Bali. Ya walaupun dengan musik-musik yang kemasannya lebih modern ya dari musik-musik Bali pada umumnya, karena musik lagu-lagu Bali saya itu kan mungkin lebih musiknya itu lebih kekinian, lebih modern. Ngikutin Jadi- zaman istilah Balinya ya. Jadi saya ngerasa tahun ini juga ikut melestarikan budaya Bali dengan berkarya bahasa Lagu daerah Bali, lagu Bali betul, gitu. betul. Ya, Oke. cara menjaganya mungkin dengan cara kita berkarya ya, dengan cara kita berkarya dengan bahasa daerah sudah merupakan kepedulian kita untuk melestarikan budaya Bali. Oke, jadi itu salah satu cara dari Arkana sendiri Iya. ya. Oke, untuk tetap semangat meskipun gempuran maksudnya kok gemparan. Gempuran musik Iya, modern juga benar. merajalela kan gitu ya. Iya. Karena seperti yang sudah kita bahas dari tadi, dengan adanya dunia digitalisasi seperti sekarang, apa sih yang nggak ada gitu kan? Iya. Apa-apapun yang dicari itu selalu ada. Seperti Arkana juga tadi bilang, kalau mau nulis lirik juga dibantu, Iya. tinggal ketik satu kata aja udah muncul banyak referensi benar. kan gitu. Nah, kalau dari Arkana sendiri nih dalam menciptakan sebuah lagu untuk launching di tahun ini ya? Ya harus Di ada tahun launching tahun ini. Oke, kalau boleh tahu itu sudah rampung berapa lagu Bali nih karya kamu? Yang saya tulis kurang lebih ada sampai 15 lagu ya. 15 lagu, 15 oke. lagu, tapi saya pilih Heeh. saya istilahnya saya pribadi yang seleksi lagu saya Heeh. kurang lebih 9 atau 11 lagu yang akan saya
rampungkan menjadi album tahun ini. Oke, Jadi ada beberapa yang udah rilis itu di platform musik digital saya, sama di YouTube ada yang judulnya Jaga Hati, Sirep Sayang, Mai Mejalan, Oke. terus ada yang judulnya Lea. Oh Lea, oke. Kayak serem terus- banget ya. iya, serem Ngomong banget Leanya jangan kesini Iya. dong. Terus ada Oke. yang judulnya Janji Suci ya, Oke. Janji Suci. Nah itu biasanya lagu-lagu yang kamu tulis tuh, Iya. semuanya itu karya inspirasi dari diri sendiri Dari atau? diri sendiri. Karena sebenarnya bagi saya sendiri lagu itu adalah doa ya Kak ya. Doa. Oke. Jadi saya dalam menulis lagu itu, dalam menulis lirik itu, saya kayak nulis skenario hidup saya di lagu itu. Oke. Jadi berusaha nulis pesan yang positif, yang bisa, yang nantinya akan menjadi nyata. Karena bagi saya, karena saya sering banget ngalamin, kadang saya nyanyi lagu apa gitu, lagi berapa bulannya atau lagi bisa jadi Kenyataan. gitu. Oh, Jadi gitu. kalau bisa sahabat RRI Pro 2 ya, Iya. kurangin dengerin lagu galau ya. Iya. Jadi karena itu bisa jadi kehidupan nyata Kak. Oke. Secara nggak langsung bisa terjadi di kehidupan kita. Iya, tapi sekarang kan lagu galau itu lagi Iya, lagi booming. booming, iya. Apalagi anak-anak muda kan. Menurut saya pribadi seperti itu Kak, karena saya ngalamin sendiri. Oke. Karena suatu hari saya pernah nulis lagu, akhirnya tahun depannya kejadian seperti apa yang di lagu itu yang saya tulis gitu Kak. Berarti benar kata orang, ucapan adalah doa. Iya, jadi saya percaya banget lagu itu adalah doa. Oke. Jadi apa yang sering kita lantunkan, kita apa yang sebut. sering kita nyanyikan itu akan bisa terjadi di kehidupan Jadi kalian. kenyataan. Oke. Nah, itu dia pesan teman Pro 2 dari Arkana. Ingat, Iya. jangan terlalu sering play lagu galau. Iya benar. Kalau bisa ya. Kalau bisa, jadi cari lagu yang semangat biar hidup kamu juga semangat. Cari lagu yang penuh warna biar hidupnya Iya. berwarna kan gitu ya Hidupnya Arkana ya. berwarna dan bahagia. Bahagia. Oke, luar biasa nih, banyak banget inspirasi yang bakal kamu dapat dengan bincang-bincang kita pagi hari ini bersama Arkana. Jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fight away. I've never been
Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Teman Pro 2, nggak kerasa kita sudah hampir 50 menit nih Arkana bincang-bincang pagi hari ini. Nggak kerasa kan? Gak berasa ya Nggak berasa, ngobrolnya. oke. Oke, sebelum pamit aku punya satu pertanyaan deh. Satu pertanyaan lagi deh buat Arkana. Nah, jadi karena bincang-bincang kita kali ini kan serangkaian dengan launching Music Trainer nanti. Iya. Oke, nah menurut Arkana sendiri keterkaitan antara musik dengan dunia usaha itu seperti apa? Keterkaitan musik dan dunia usaha. Ya memang benar-benar saling keterkaitan ya kayak. Karena banyak kan juga usaha itu nggak terlepas dari musik. Iya. Jadi zaman sekarang saya juga ngelihat banyak usaha-usaha yang bikin jingle musik. Saya Betul. lihat semakin berkembangnya ya sekarang udah semakin keren ya. Kadang usaha-usaha apapun sekarang udah mulai ada jinglenya. Walaupun usahanya yang bisa dibilang menengah ke bawah atau menengah ke atas, kadang semua orang zaman sekarang itu promosinya istilahnya mengenalkan usahanya lewat musik. Lewat Kadang- musik, sudah ada kadang saya juga identitasnya. sering ada yang bantu dong bikin jingle Untuk usaha usaha ini. saya. Bantu dong bikin jingle ini, bikin jingle usaha ini, usaha saya seperti ini gitu. Oke. Jadi emang benar-benar keterkaitan ya kayak. Jadi memang musik itu dalam bidang dan hal apapun kayaknya keterkaitan ya. Orang patah hati aja keterkaitannya musik ya kayak apalagi usaha ya pasti benar-benar ada Kaitannya. keterikatan ya kayak antara. Jadi kita itu emang hidup itu gak bisa kita tanpa musik. Tanpa musik, betul. Emang apapun segala bentuk apapun usaha, masalah hati, masalah apapun jadi emang gak bisa terlepas dari musik sih kayaknya. Oke, dalam sikon apapun Iya, musik benar. selalu beriringan dengan kehidupan. Jadi hampar sih. Oke. Kadang kita kamar mandi aja bisa dengerin musik nyanyi-nyanyi Sama kan. nyanyi Iya. sendiri. Oke. itu nggak bisa dipungkiri. Iya. Fakta. Oke. Tempat latihan saya tuh di kamar mandi. Oke. Latihan saya nyanyi biasanya Latihan di kamar nyanyi mandi. oke di kamar mandi. Oke, jadi memang ya keterkaitan antara musik dengan dunia usaha itu semakin hari juga sudah semakin erat ya, Iya, apalagi benar. dengan dunia digital seperti sekarang. Kita promo bukan hanya dengan kata-kata aja, tapi lewat lagu. Lewat lagu. Jadi jingle seperti gitu. diharuskan ya, diharuskan. Jadi kita tuh semakin istilahnya semakin diharuskan sekarang perusahaan itu kadang diharuskan ya promosinya dia kadang lewat lagu apa dan lain sebagainya. Jadi nggak menutup kemungkinan emang nggak bisa terlepas dari musik usaha itu Kak. Iya, betul. Karena apalagi seperti yang sudah dari tadi kita bilang, dunia digital apapun Iya. ada dan bisa kita temukan, apalagi dengan promosi usaha. Iya. Jadi makanya nggak heran kalau banyak tuh pengusaha-pengusaha yang menggandeng artis-artis, Iya, selebritis kan gitu ya. Biar usahanya dikenal. Biar kan. usahanya Iya. dikenal. Oke, betul banget. Oke, sebagai closing deh Arkana, apa nih yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 dalam dunia musik? Halo sahabat Pro 2 RRI Singaraja. Ah. Yang perlu saya sampaikan ya harus tetap berkarya, semakin kreatif, inovatif dalam menunjukkan kreasi dan bakat kalian dengan karya-karya terbaik kalian ya teman-teman. Ya itu aja sih sebenarnya. Versi itu Nggak aja. ada pesan yang berlebihan ya. Jadi
agar kita semakin sehat, semakin sehat, semakin positif ya harus kita berkarya kalau kita emang senang berkarya di musik. Oke. Gitu. Oke, sukses ya untuk Arkana. Terima kasih juga buat RRI ya, Iya. RRI yang selalu sering banget ngundang saya, entah sebagai narasumber atau yang lain, sering banget support saya, karya-karya saya sering Oke. diputar di sini. Diputar, Ya, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Arkana Ya. sudah meluangkan waktu dari Denpasar ke Singaraja. Iya, sama-sama, Kak. Oke, untuk bincang-bincang pagi hari ini, semoga sukses dengan karyanya dan kamu juga tadi bilang akan merampungkan albumnya di Iya, tahun ini. Jadi emang saya lagi proses recording lagi beberapa lagu ya, lagi proses. Jadi bulan April atau Mei saya akan launching album saya Oke. di 2 tempat Kak. Rencana di Singaraja sama di Denpasar. Oke. Jadi akan launching. Jadi kalian kepoin di Instagram saya, di sosial media saya, di Facebook, Instagram, di YouTube jadwalnya ya teman-teman. Oke. Nanti pasti akan update di sosial media saya. Oke. Jadwal perkembangan launching album saya. Ah. Tidak terlepas juga nanti saya akan melibatkan musisi-musisi yang ada di Singaraja, teman-teman yang ada di Singaraja untuk mensupport acara saya. Oke, luar biasa. Semoga sukses selalu Arkana. Terima kasih. Semoga lancar untuk launching lagunya nanti. Oke, jadi buat teman Pro 2 yang suka-suka banget sama lagunya Arkana, oke bisa dengerin di Pro 2 FM, di Pro 2 RRI Singaraja. Bisa banget tentunya ya. Nanti kamu bisa request lagu dari Arkana dan kita nantikan untuk launching albumnya nanti. Ingat katanya kepoin akun media sosial Arkana sendiri. Dan terima kasih buat kamu semuanya yang sudah dengar bincang-bincang kita pagi hari ini terkait dengan peran dan tantangan musisi dalam perkembangan musik, serangkaian launching Musikpreneur. Dan kita berjumpa kembali di acara Spada selanjutnya. Selamat pagi dan tetap jadikan Pro 2 FM sebagai teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and